Baik, kita mulai Pak Novial dan Bapak Ibu lain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya izin membuka acara dengan menggunakan agama Islam Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Novial Hadi selaku speakernya malam hari ini. Saya izin membuka acara kita Bapak Ibu dalam pre-webinar 2023 implementasi budaya positif di sekolah. Saya perkenalkan diri Bapak Ibu selaku hostnya pada malam hari ini. Nama saya Hendriadi, SPDI MPDI, pengajar praktik Angkatan 5 dan sekarang fasilitator Angkatan 9. Dan statusnya juga CGP rekognisi Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu di malam hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu selaku speaker kita adalah Bapak Novial Hadi MPD. Beliau CGP rekognisi Angkatan 9. Kemudian fasilitator Angkatan 9 dan pengajar praktik Angkatan 4 Bapak Ibu. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu. Agenda kita pada malam hari ini adalah nanti akan pembahasan ya. Ada beberapa item yang akan disampaikan oleh Pak Novial Hadi, yaitu satu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, nanti ada 5 posisi kontrol, kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian nanti kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Mungkin nanti setelah penyampaian itu kita akan diskusi Bapak Ibu dan berupa umpan balik dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Jadi mengingat waktu Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pak Novial, saya ada pantun sedikit nih Bapak Ibu. Semoga menghibur ya Bapak Ibu. Malam Jumat makan ketan Bapak Ibu. Ketan dicampur dengan durian. Selamat datang di webinar. Semoga menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini pantunya dadakan ya. Semoga nanti kita dapat ilmu dan bahagia tentunya. Oke, langsung saja kepada Pak Novial Hadi MPD. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Pada Pak Novial dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hendriadi atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama malam hari ini ada salah satu dosen dari UNP, yaitu selamat datang Pak Alrizka. Sudah mau ikut kegiatan kami ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir juga di ruangan atau di Zoom di Gmail kita malam hari ini. Kemudian
Eh, tak lupa juga terima kasih kepada moderator yaitu Pak Henry yang sangat luar biasa sekali sudah memandu kita atau mengizinkan kami untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua tentang implementasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini, kami ulangi, izinkan kami untuk memaparkan tentang bagaimana implementasi budaya positif di sekolah yang sudah kami lakukan, yaitu di sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 1 Kerinci. Kemudian kata orang istilahnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan atau disebut oleh moderator kita tadi, Pak Hendriadi, di mana saya namanya Nopial Hadi. Kemudian saya adalah salah satu guru mapel, guru mata pelajaran di suatu sekolah SMK Negeri 1 Kerinci. Kemudian dan juga sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 ini Bapak Ibu. Kemudian juga sebagai fasilitator untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9 juga, dan juga pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan yang keempat. Jadi itu sebagai sekilas tentang profil saya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebagai pembuka, baiklah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal ini sampai dengan sesi terakhir bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, di mana untuk kegiatan kita pada malam hari ini, di mana untuk tujuannya adalah para peserta bisa menerima konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghayati konsep implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ini adalah tujuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu semua. Kemudian juga di mana untuk agenda kita pada malam hari ini yaitu adalah yang pertama kami akan menyampaikan dan nanti terakhir kita akan berdiskusi yaitu tentang disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di mana agenda ini akan kita bahas nantinya. Dan ini salah satu juga modal kita selaku pendidik ataupun pengajar di suatu sekolah. Oke Bapak Ibu, ayo kita akan mulai pembahasan untuk kali ini. Baik Bapak Ibu, tidak asing lagi mungkin Bapak Ibu dengan sosok atau foto yang ada di layar monitor Bapak Ibu semua. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara dan beliau merupakan pendorong ataupun tokoh menteri pertama dunia pendidikan, di mana beliau mengatakan bahwa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu bukan tabula rasa, kemudian pendidikan menuntun segala kodrat anak, kemudian juga budi pekerti, guru ibarat petani, kemudian berpihak pada anak dan taman siswa. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini beliau menyampaikan bahwa untuk filosofi atau pemikiran KHD berdasarkan beliau itu yang pertama yang kami sebutkan dari anak itu bukan tabula rasa. Artinya di sini adalah anak itu bukan kertas yang kosong.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut ataupun berdiskusi di sesi terakhir nanti Bapak Ibu. Kemudian apa itu budaya positif? Nah, di sini akan kita bahas satu persatu seperti yang kami buat agenda tadi, Bapak Ibu juga sudah melihatnya, di mana yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itulah maksud atau pengertian dari budaya positif itu. Dan nantinya nilai-nilai atau keyakinan seperti apa yang disebut di dalam budaya positif tersebut. Kemudian di budaya positif ini dibangun dengan penyediaan lingkungan yang positif. Jadi budaya positif ini dibangun dengan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar anak-anak dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya di sini adalah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat lingkaran yang di depan monitor Bapak Ibu semua, di mana yang paling besar adalah budaya positif. Budaya positif ini dibangun dari lingkungan yang positif. Kalau di sekolah tentunya kita lingkungan positif itu dan juga dibangun dari keyakinan kelas. Dan lebih kecil lagi yaitu dengan peraturan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Dan semuanya ini adalah untuk membangun budaya positif yang baik. Kemudian bagaimana paradigma yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, jadi beliau menyampaikan harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, disiplin diri ini yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi yang tak kalah penting yang dimiliki oleh seseorang, terutama oleh peserta didik kita, adalah motivasi internal yang ada di dalam dirinya. Seandainya itu tidak bisa terbangun atau tercipta dari peserta didik, maka kita membutuhkan motivasi eksternal yang dari orang lain. Kemudian disiplin positif ini kita akan bahas ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian berdasarkan Gozen, ya, Gozen bahwa menyampaikan atau mengatakan bahwa teori motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3, ya, di mana adalah yang pertama menghindari atau ketidaknyamanan dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan. Nah, tentunya di 3 teori motivasi perilaku manusia ini, dari motivasi eksternal tentunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya apabila kita tidak mengikuti apa yang terjadi pada diri saya. Kemudian berikutnya adalah mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Artinya apabila kita melakukan sesuatu, motivasinya dari luar. Apa yang saya peroleh dari itu? Apa yang saya dapatkan dari hal tersebut? Itu tentunya dari luar. Kemudian yang berikutnya, sedangkan motivasi internal yang disampaikan berdasarkan teori Gozen ini adalah menghargai diri sendiri. Artinya adalah bahwa saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi artinya bahwa kita tidak menunggu orang lain, tidak menunggu seseorang yang akan menyampaikan ke kita baru kita untuk bertindak atau melakukan. Tetapi di sini adalah kita bagaimana menghargai diri sendiri kita. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan ini. Beda dengan kalau motivasi itu dari
eksternal. Kalau eksternal pasti kita akan hitung-hitungan apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Tentunya, nah dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mana yang merupakan tujuan disiplin positif? Nah, tentunya dari motivasi internal dan eksternal ini tentunya yang qualified ya, tentunya motivasi yang itu tumbuh memang dari diri kita sendiri. Dan begitu juga perilaku pada peserta didik kita. Bagaimana kita menciptakan bahwa motivasi itu tumbuh dari peserta didik atau murid kita, bukan didorong dari eksternal. Artinya bahwa bukan tidak memungkinkan bahwa motivasi eksternal itu memang kita butuhkan. Memang tadi sudah disebutkan bahwa kalau tidak ada motivasi internal dari kita, maka kita membutuhkan motivasi eksternal dari orang lain. Jadi tentunya teori ini yang adalah menghargai diri sendiri, yaitu memotivasi dari internal. Kemudian beratkah membangun motivasi internal murid oleh guru? Jadi kita selaku pendidik ataupun pengajar, bagaimana untuk jika anak belum menyadari keinginan di masa depan? Artinya mereka belum mengetahui bagaimana ke depannya seperti apa. Jadi bagaimana kita akan mewujudkan atau menyadarkan oleh peserta didik itu ke depannya. Nah, itu yang akan kita bahas dan kita akan diskusikan nanti Bapak Ibu semua. Dan nanti kami akan harapan juga untuk bisa mendapatkan umpan balik dari teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di lembar ini Bapak Ibu bisa juga menulis ataupun mengetik di chatnya kita yang tersedia, di mana di bawah ini adalah terdapat suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di mana yang pertama, tindakan guru. Nah, ini ada ya, kasus yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau motivasi. Boleh teman-teman semua, Bapak Ibu semua, silakan bisa ditulis di chat, dibantu ya apa yang boleh. Ini disebut saja nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Jadi lari itu mengelilingi termasuk hukumankah atau konsekuensi? Boleh, silakan teman-teman, bisa Bapak Ibu semua bisa tulis di chat. Ayo Bapak Ibu, ada? Oh, Pak Masdar, hukuman. Ya, terima kasih Pak Masdar. Jadi lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga kata Pak Masdar adalah hukuman. Baik, ada Ibu LK. Oke, Ibu LK. 1 hukuman, 2 konsekuensi, 3 hukuman. Oke, terima kasih Bu LK. Ya. Baik, kita akan lihat untuk yang pertama. Ya, untuk pertama, lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Ya, 1 hukuman Bu Nira. Makasih Bu Nira. Terus yang kedua, itu adalah konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena tidak terlambat karena terlambat ke sekolah, adalah merupakan konsekuensi itu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat atau perhatikan sama-sama apa yang dimaksud atau apa makna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tersebut. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun fisikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu satu arah saja Bapak Ibu, tidak terencana.
Sedangkan konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah kedisiplinan. Bersifat harus terjadi, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi ini sudah dibahas terlebih dahulu. Murid tidak nyaman dalam waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi sudah disosialisasikan sebelumnya. Sikap guru sebatas memonitor murid saja. Itu adalah konsekuensi. Kemudian restitusi. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti yang disampaikan oleh Gozen ini. Kemudian restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi restitusi ini adalah kita belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi merupakan pilihan, mengajarkan tanggung jawab, pemecahan masalah, murid adalah pemegang kontrol. Oke. Ya, terima kasih Ibu Aja ya, Ibu Desi Herawati. Terima kasih banyak. Kemudian murid adalah pemegang kontrol di restitusi ini. Dikuatkan dalam jangka waktu panjang. Memupuk motivasi intrinsik, menguntungkan korban dan pelaku. Kemudian melalui restitusi ini, seorang guru membantu murid untuk mampu mengevaluasi diri, untuk memperbaiki kesalahan dan memperoleh kembali harga dirinya. Jadi ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini kadang-kadang bisa kita kadang-kadang mungkin pernah kita lakukan atau pernah kita sampaikan atau lakukan ke peserta didik. Nah, sekarang kita mungkin sudah memahami atau sudah tahu bagaimana yang kita berikan kepada peserta didik ataupun murid kita itu adalah berupa hukuman, konsekuensi ataukah restitusi. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Di sini kita akan bahas lagi keyakinan kelas ataupun peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Kemudian, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik untuk menjalankannya dibanding hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini yang disampaikan oleh Gozen ini, 1998. Kemudian, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas yang baik di suatu sekolah ataupun lebih pasnya di sebuah kelas Bapak Ibu. Di sini adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia lebih bersifat abstrak ya dan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, ya, universal dia. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini berbentuk kalimat yang positif, ya positif, dan tidak terlalu panjang, mudah diingat. Jadi para peserta didik kita itu mudah mengingat dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau dibuat secara bersama. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunannya. Artinya dalam membuat suatu keyakinan kelas, ini terlibat semua anggota ataupun peserta didik kita tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, setiap mungkin beberapa waktu kita akan lakukan tinjau ulang kembali dari waktu ke waktu dari keyakinan kelas yang dibuat. Dan biasanya kami, kalau saya selaku pribadi, ini keyakinan kelas saya akan lihat pada 1 bulan 1 kali. Adakah yang sudah ataupun yang istilahnya luntur dari keyakinan yang telah dibuat. Artinya juga kita mengingatkan kepada peserta didik bagaimana keyakinan kelas itu yang sudah kita buat agar kita sepakati secara bersama. Ini adalah merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dan sudah saya lakukan di salah satu kelas yang saya mengajar, yaitu di kelas 11 Multimedia 1. Ini kalimatnya sangat singkat dan universal sekali Bapak Ibu, hadir di kelas tepat waktu. Jadi peserta didik kita sudah
sudah termindset di otaknya, dan ini terus kita lakukan tinjau ulang lagi. Masih ingat kan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berbuat baik dengan orang lain, belajar dengan senang atau riang gembira. Kemudian ini peraturan dengan keyakinan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat semua bahwa peraturan itu selalu kembali, ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan peraturan Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan bagaimana? Nilai kebajikannya di mana? Kalau keyakinan, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, itu di keyakinan. Kemudian, kalau sebuah peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan atau nilai kebajikan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian juga kalau peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum lonceng. Sedangkan keyakinan ataupun nilai kebajikan, kita komitmen pada tujuan. Ya. Kemudian peraturan juga tidak melakukan perundungan. Keyakinan tentu kita menghormati orang lain. Kemudian juga peraturan itu dilarang merokok, dan keyakinan ataupun nilai kebajikan tentu untuk kesehatan. Kemudian peraturan juga tidak berlari di koridor. Keyakinan untuk keamanan dan keselamatan ataupun keselamatan. Itu bisa kita lihat perbandingan ataupun antara peraturan dan keyakinan ataupun nilai kebajikan. Kemudian kita selaku manusia ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Di mana yang pertama adalah bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Contohnya kalau kita bertahan hidup seperti kesehatan, rumah ataupun makanan, dan begitu juga konsep bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Jadi manusia itu tentunya butuh kasih sayang dan rasa terima. Kemudian yang berikutnya adalah mohon bersabar Bapak Ibu. Slide-nya masih sedikit lagi. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan, ya. Biasanya pengakuan atas kemampuan kita. Itu tentunya kita selaku manusia juga butuh itu, dan juga termasuk juga pada peserta didik atau murid kita. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya, akan kesenangan, dan terakhir kebebasan, ya, kebebasan kita memilih sesuai dengan yang kita inginkan atau hati nurani kita. Kemudian di sini juga kita akan lihat ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah kita selaku guru kita bisa melihat, ya, posisi kita ada di mana. Di sini kami sesuai yang disampaikan atau sesuai dengan teori bahwa yang pertama itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Ini Bapak Ibu teman-teman semua bisa lihat, kalau penghukum seperti wajahnya aja ketus. Kalau kita seperti penghukum, biasanya orang selalu menghukum ini biasanya bawaannya selalu emosi dan susah mengontrol, ya, kontrol. Kemudian nih pembuat rasa bersalah. Ya, kita selaku guru bagaimana membuat peserta didik itu rasa bersalah. Nanti kita akan lihat pada contohnya. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ya. Kita dengan peserta didik sebagai teman seperti yang gambar yang kami buat di sini. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau, ada juga posisi kita adalah sebagai pemantau, dan terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat dari penghukum sampai sebuah manajer. Ini adalah contohnya sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau penghukum, ya, kamu patuhi aturan kelas lalu berdiri terpisah dari barisan yang lain. Nah, itu tentunya kita penghukum, ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kalau dengan kasus yang sama, barangkali Bapak guru harus memberitahu kamu, pakailah atribut lengkap saat upacara. Bapak kecewa sama kamu, gitu. Itu kita membuat peserta didik ataupun siswa kita merasa bersalah dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah ini
kontrol kita sebagai teman. Nah, ayolah kita harus taat pada peraturan. Bapak bangga kali ini tidak apa-apa. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau pemantau seperti apa dia? Kalau pemantau, kamu sudah melakukan pelanggaran berulang. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Tentunya dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik ataupun paling tepat untuk kita terapkan adalah posisi kita selaku manajer. Karena di sini kita bisa membangkitkan mengetahui alasan dari peserta didik ataupun siswa kita, dan juga dia akan memperbaiki dengan sendirinya. Kemudian di segitiga restitusi ini di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada gambar sebuah segitiga, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi dari sebuah kasus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk menstabilkan identitas dari suatu kasus atau permasalahan yang kita hadapi dengan para siswa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh kalimat atau kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi kesalahan tindakan yang sudah kita buat. Kemudian keyakinan, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati secara bersama. Misalnya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya kalau dia ini kan untuk menangani kasus ataupun kesalahan dari para peserta didik kita yang ada. Kemudian segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan dan menumbuhkan budaya positif yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian ini sudah pernah saya terapkan, dan juga sudah bukan hanya ini saja, ada contoh yang lain juga sudah pernah saya terapkan, bahwa ini salah satu bukti dokumentasi dari penerapan segitiga restitusi. Ini masalahnya adalah salah satu murid kelas 11 multimedia 2 yang bernama Fadil terlambat masuk kelas setelah waktu istirahat karena keasikan ngobrol di sebuah kantin. Setelah pembelajaran berakhir ataupun waktu pulang, Pak Nopial memanggil Fadil untuk klarifikasi tentang keterlambatannya tadi. Dan solusinya dia menyatakan atau menyampaikan sendiri bahwa memperbaiki diri agar tidak melalaikan waktu serta tanggung jawab, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang akan mengucapkan ini? Bukan kita yang menyampaikan ke anak, tetapi anak kita ajak bagaimana mereka untuk menyelesaikan ataupun menjawab dari pertanyaan sendiri, dari kasus mereka sendiri. Artinya memecahkan masalah mereka sendiri. Ini sebagai dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya paparkan dan bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua selaku kita sebagai pendidik untuk mendidik para peserta didik yang akan menjadi lebih baik. Dan juga di sini saya sampaikan Bapak Ibu semua, harapannya silakan kita akan berdiskusi secara bersama, dan mohon umpan balik apa yang sudah kami sampaikan tadi demi kemajuan kita selaku pendidik. Saya kira itu, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Pak Henry selaku moderator. Terima kasih Pak Henry. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Novel Hadi ya. Bagaimana menggambarkan budaya positif di sekolah. Ini hal-hal yang sangat baik ya untuk diciptakan dan dilakukan oleh guru. Ya, bagaimana tadi salah satunya 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu.
kadang menyadarkan kita Bapak Ibu selaku guru mungkin melihat posisi ini kita merasa diri berada di mana ya, seperti itu Bapak Ibu. Apakah selama ini kita termasuk yang suka menghukum atau justru kita sebagai teman ya, temannya peserta didik yang kalau teman itu suka memaafkan ya artinya juga tidak ada seorang sifat manajer untuk menyelesaikan kasusnya Bapak Ibu. Oke, itu salah satu yang tadi sangat menarik ya Bapak Ibu, dan banyak lagi yang lainnya. Oke Bapak dan Ibu, sesuai dengan rentetan acaranya ya Bapak Ibu, kita berada di tanya jawab, diskusi dan umpan balik. Kami persilakan untuk raise hand. Sepertinya sudah ada Bapak Cenas Rizal ya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya segera untuk dapat didokumentasikan seperti itu. Saya persilakan kepada Pak Cenas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu, di sini saya mau tanyakan bagaimana seandainya untuk mendisiplinkan siswa, guru ini memakai salah satu benda yang keras lah, termasuk juga misalnya tongkat, salah satu tongkat, bukan untuk memberikan hukuman misalnya yang berbentuk fisik, tetapi hanya sekedar untuk memberikan rasa takut kepada siswa. Ya, seperti itu saja. Untuk memberikan rasa takut. Nah, bukan untuk melakukan hal-hal yang misalnya melakukan pemukulan terhadap siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya tangkap ya. Jadi Pak Cenas Rizal menanyakan bagaimana untuk mendisiplinkan siswa. Guru ini selalu membawa tongkat ya. Tongkat itu tidak digunakan untuk memukul seperti itu, cuma untuk dibawa dengan tujuan siswanya mungkin merasa takut atau seperti apa. Benar seperti itu Pak Cenas? Ya Pak, lebih kurangnya seperti itu Pak, tepat Pak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kita terima satu lagi kalau ada. Kalau tidak kita langsung diskusikan dari pertanyaan dari Pak Cenas Rizal. Baik, kita Ibu Desi ya, biar saya simpan dulu pertanyaan. Saya takut lupa nih Bapak Ibu, makanya tanya aja dulu sampai 2 dulu. Silakan Bu Desi Herawati. Terima kasih Pak. Ini saya mau menanyakan dalam hal kurikulum Merdeka ini, seorang guru kan harus berpihak kepada murid. Bagaimana bentuk keberpihakan guru kepada murid itu dalam proses pembelajaran, terutama mungkin dalam saat seorang siswa itu ketika melakukan kesalahan. Sementara di satu sisi kita harus tetap berpihak kepada mereka. Itu bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka yang gurunya kita berpihak kepada murid ya, seperti itu. Nah, jika siswanya melakukan kesalahan, peran guru untuk tetap berpihak kepada murid itu seperti apa? Kira-kira seperti itu nanti pertanyaan dari Bu Desi Herawati. Bagaimana Pak Nopiah, bisa kita langsung 2 pertanyaan dulu? Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, Boleh kita jawab dulu untuk pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih dari teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana telah memberikan umpan balik dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami juga mencatat apa yang ditanya oleh Pak Cenas, di mana beliau menanyakan seorang ibarat sebuah kasus itu kalau memakai alat bantu tadi kata beliau ya, untuk menertibkan seorang siswa ataupun beberapa siswa, tetapi alat bantu itu mungkin
apakah langsung dipakai ataupun tidak, ya itu tergantung keadaan juga dan situasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau tanggapan kami adalah bahwa seorang guru ataupun seorang seorang pendidik melakukan hal tersebut, tapi biasanya bahwa kalau untuk kelas tingkat tinggi ataupun kelas SMP dan SMA sederajat, bahwa kalau terjadi hal demikian itu apakah merupakan juga budaya positif seperti itu tuh ya. Jadi tentunya bahwa kalau kita lihat dari kasus tersebut, seorang guru tadi ataupun seorang pendidik dalam mendisiplinkan siswa, dalam hal ini beliau bisa dikatakan budaya positif, namun dalam hal ini kita tidak menyebutkan bahwa beliau ini adalah seorang guru yang galak ataupun seorang guru yang apa istilahnya, karena siswa itu kan memberikan nama, kan ada saja yang disampaikan oleh anak-anak itu, atau seorang guru yang killer seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini adalah seorang guru tersebut bisa kami katakan bahwa beliau itu adalah merupakan seorang guru yang tegas, dalam artian bahwa dalam menertibkan siswa beliau menggunakan sebuah alat yang digunakan untuk agar anak-anak itu bisa disiplin. Artinya bahwa misalnya kalau anak-anak lari artinya dalam tidak di apa namanya tidak barisan misalnya, atau kalau di kami di SMK karena sudah menengah atas ya, ada yang lewat pagar masuknya misalnya ya, atau sering loncat misal seperti itu, apalagi yang laki-laki. Kalau perempuan mungkin tidak. Tentunya dengan kita gunakan alat bantu seperti itu, pertanyakan apakah itu bisa dikatakan juga budaya positif. Tapi secara tidak langsung bahwa kita akan menguatkan kepada peserta didik kita ataupun murid kita bagaimana sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu benar-benar tertera pada anak tersebut. Jadi meninjau lagi dengan kasus yang terjadi tersebut, apakah merupakan budaya positif tersebut atau tidak. Kalau saya sampaikan, kalau tanggapan saya adalah beliau itu adalah seorang guru yang tegas, ingin mendisiplinkan peserta didik ataupun murid tersebut. Mungkin ada tambahan juga ataupun umpan balik dari teman-teman yang lain yang bisa menanggapi dari pertanyaan tersebut, juga kami persilakan. Saya kira gitu Pak En. Atau saya jawab, kita diskusikan satu-satu dulu atau langsung yang kedua? Ya sedikit saya mencoba memberi tambahan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Masalah ini menarik ya. Sebenarnya beliau ini kejadiannya gurunya membawa tongkat seperti itu, tapi tidak digunakan untuk menghukum. Di salah satu tadi pembahasan kita adalah tentang teori motivasi ya. Jadi ada hukuman, ada hadiah atau penghargaan. Itu memang menciptakan sebuah disiplin, tapi dia akan menghasilkan nilai yang negatif ya. Artinya timbul dia berbuat itu karena sesuatu hal. Misalnya dia menghindari hukuman atau dia berharap sebuah hadiah. Ada juga yang motivasinya itu karena konsekuensi, salah satu konsekuensinya. Jadi itu juga yang bernilai negatif Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah memang untuk motivasi ini dia restitusi sifatnya. Restitusi itu adalah yang memang berdasarkan kesadaran dari anak. Jadi seharusnya memang disiplin itu timbul bukan karena melihat gurunya membawa tongkat seperti itu ya. Jadi kalau melihat membawa tongkat, itu berarti motivasi siswa yang timbul itu bisa jadi untuk menghindari hukuman. Nah, walaupun itu tidak digunakan oleh gurunya, itu bukan juga merupakan sebuah budaya positif. Yang diharapkan itu memang di budaya positif yang masalah motivasi ini, kalau menurut saya itu adalah restitusinya, restitusi dari anak untuk mengontrol dirinya dalam melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak karena hukuman, tidak karena
mengharapkan penghargaan gitu ya, atau dia menghindari sebuah hukuman. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk masalah Bapak tadi nggak ada namanya ya, tapi kejadiannya bisa kita pahami seperti itu. Memang sering kita lihat di sekolah, kadang karakter guru-guru yang senior lah seperti itu ya, itu udah terbangun, anak-anak itu selalu patuh, tapi patuhnya itu bisa saja dia menghindari supaya tidak kena tongkat itu, walaupun tongkat itu tidak digunakan. Berarti belum budaya positif yang diharapkan oleh institusi. Ya, seperti itu Pak, saya bisa nambahkan. Bagaimana Pak Zenas? Bisa dipahami ya? Oh ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan Ibu ya, Ibu Desi Herawati. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu kan guru berpihak pada murid itu adalah akhirnya ya, tujuan akhir dari semua kegiatan guru-guru itu, dari semua potensi guru yang dimiliki oleh guru itu ujungnya adalah bagaimana guru berpihak kepada murid. Nah, bagaimana jika siswa itu katakanlah mengalami sesuatu masalah atau kasus, bagaimana guru berpihak kepada murid di posisi itu? Mungkin seperti itu tadi pertanyaan. Silakan Pak Novian. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih tadi atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Cenas juga, dan dibantu ataupun ditambah oleh Pak Henry selaku moderator. Baik, mungkin tadi yang ditanyakan oleh salah satu dari Ibu Desi Herawati ya, bagaimana tentang kurikulum Merdeka yang mengatakan kita selalu berpihak kepada murid. Seperti yang disampaikan ataupun dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa semua ujung-ujungnya adalah kita selaku pendidik bagaimana selalu berpihak kepada murid. Nah, di sini bentuk keperpihakan kita kepada murid yang pertama kalau kita lakukan dengan pendekatan humanis istilahnya ya. Di sini bahwa kalau Pak Ki Hajar Dewantara melihat anak sebagai individu yang unik dan berharga. Artinya anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian juga bahwa bentuk dari keberpihakan kita kepada murid juga itu bebas dan kreatif. Jadi kita memberi kebebasan dan kreativitas kepada peserta didik kita, di mana kita mendukung kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi yang mengarahkan dengan minat dan bakat mereka itu sendiri. Terlepas dengan yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi tentang kurikulum Merdeka, maka sekarang ini di kurikulum Merdeka itu guru merancang kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Artinya bahwa kita selaku pendidik ataupun guru bagaimana kita membuat metode atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu. Termasuk juga kalau misalnya di sekolah menengah kejuruan tentunya akan beda dengan sekolah menengah umum ataupun yang sifatnya umum, dan juga termasuk misalnya di SMP. Tentunya kita selaku guru, maka kita akan melihat relevannya dalam kehidupan sehari-hari tentang memberi kebebasan atau kreativitas dari peserta didik. Karena di istilah yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini, peserta didik itu tidak ada yang tidak bisa. Artinya mereka mempunyai kelebihan yang berbeda-beda, dan bisa saja atau bisa jadi misalnya di pendidik yang peserta didik yang satu ini hebatnya di bagian satunya, atau peserta didiknya yang satunya lagi pintar atau hebatnya di kegiatan yang lainnya lagi. Jadi artinya di sini bisa kami simpulkan bahwa untuk bentuk keperpihakan kepada murid adalah kita yang pertama
yaitu kita melihat potensi atau bakat dari peserta didik. Kemudian yang kedua, kita memberi kebebasan dan kreativitas kepada peserta didik. Saya kira itu sebagai gambarannya tentang kurikulum merdeka yang keberpihakannya kepada murid. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ingin memberikan umpan balik ataupun menambahkan dari apa yang kami sampaikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Henry, dan kami persilakan. Kami kembalikan kepada Pak Hen selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Novial. Tadi sudah berlangsung 2 umpan balik ya dari rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu ya, berikutnya yang lain untuk dapat saling memberikan umpan balik, berdiskusi, kita sama-sama belajar Bapak Ibu di forum berbagi dari Pak Novial ini. Mungkin bisa lewat raise hand atau pertanyaan di kolom chat, ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan Pak, mungkin ada Pak Lemiur dak? Terima kasih Pak Novial. Mungkin saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Novial tadi. Saya kira sudah lengkap, cuman ingin melengkapi aja. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah suatu proses di mana seorang guru dapat menuntun tumbuhnya potensi, minat atau bakat dari murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat dari zaman anak itu sendiri atau murid atau siswa kita itu sendiri. Di mana dalam proses pembelajaran ini bagaimana kita bisa untuk memberikan kebebasan kepada murid atau kepada siswa kita untuk menyampaikan pemikiran atau penalaran secara bebas. Di mana ini bisa terjadi? Kita harus membuat suatu rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini akan muncul. Kita dapat memberi kebebasan tumbuh kembangnya seorang siswa untuk melakukan semua aktivitas pembelajaran. Mungkin itu sebagai tambahannya Pak Novial. Terima kasih. Terima kasih Pak Lumior ya, menambahkan luar biasa, muncul diferensiasi ya, salah satu bentuk bagaimana guru berpihak kepada muridnya Bapak Ibu. Saya ingin mengulang sedikit tadi Bapak Ibu, karena saya menyebutnya tadi adalah konsep negatif ya. Jadi hukuman penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah disinggung juga. Jadi ini penting Bapak Ibu. Walaupun kadang dengan hukuman kadang anak-anak itu patuh ya, tetapi itu melahirkan identitas yang gagal. Artinya dia tidak murni dari dirinya sendiri. Bisa saja setelah yang dilakukannya itu adalah untuk menghindari sebuah hukuman atau dia melakukan untuk berharap sebuah penghargaan. Jadi saya kalau nggak menyampaikan merasa ada yang kurang gitu ya. Semoga ini bisa diterima oleh Bapak Ibu. Baik, kemudian yang lain Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan tambahan atau umpan balik tentang materi kita pada malam hari ini Bapak Ibu? Iya, Ibu Elka Marianti. Oke, saya persilakan Ibu mengaktifkan kamera jika memungkinkan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi karena ada kendala Pak, jadi kameranya tidak diaktifkan. Terima kasih Pak Hendriyadi dan juga Bapak Novial. Jadi di sini saya ingin berbagi dan juga ingin menanyakan mungkin ada solusi. Di sini kan saya sebagai wali kelas, beberapa siswa saya ini mengalami kendala dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi menurut mereka guru yang mengajar ini terlalu gimana ya Pak? Istilah kita itu stres.
terlalu sering marah-marah gitu Pak. Kalau tugas tidak dibuat, terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada siswa. Nah, jadi saya pernah memanggil siswa saya, kemudian menanyakan mengapa mereka tidak mau masuk jam ibu tersebut. Dan alasan mereka seperti itu. Mereka merasa tertekan ketika belajar karena ibu yang mengajar ini terlalu sering marah-marah katanya. Jadi saya sudah menyampaikan kepada ibu tersebut, tetapi beliau tidak mau menerima gitu Pak. Jadi tetap menyalahkan siswa. Nah, menurut Bapak bagaimana solusi terbaik, langkah-langkah yang bisa saya lakukan sebagai wali kelas supaya beliau ini bisa menerima gitu Pak? Baik, terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elka Marianti. Nah, ini kasus lagi dia Pak, Nak, berhubungan dengan budaya positif tadi ya. Sebenarnya sangat luas dan sangat banyak ya. Berbeda-beda ini bapak-bapak, ibu-ibu nih yang dihadapi di setiap sekolah. Nah, Ibu Elka ini beliau wali kelas mencoba menjembatani ya antara guru bahasa Inggris dan siswa beliau di sekolah. Kejadiannya tadi sudah diuraikan bahwa siswa merasa kurang nyaman dengan belajar bahasa Inggris karena dari sisi siswa itu gurunya suka marah seperti itu. Tapi setelah beliau bertemu dengan gurunya, justru gurunya menyatakan bahwa siswanya yang bermasalah seperti itu dengan bahasa Inggris. Mungkin bisa ditanggapi Pak. Maaf ya, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Henry. Luar biasa sekali Bu Elka atas penyampaiannya, dan ini memang bukan saja di Ibu Elka dan juga banyak kasus-kasus yang serupa di suatu sekolah. Tapi tadi yang seperti kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolahnya Ibu Elka, di mana Ibu Elka ini salah seorang dari wali kelas. Ini sebelumnya mohon maaf Bu Elka, Ibu Elka dari sekolah mana Bu? Maaf Bu. Ya Pak, dari SMA 12 Kerinci Pak. Oh, SMA 12. Oke, terima kasih Bu Elka ya. Tapi tadi Ibu Elka sudah sampaikan bahwa bagaimana solusi yang terbaik atau apa yang harus dilakukan oleh ibu atau oleh siswa. Terima Pak. Mungkin sebagai di sini Pak, saya sebagai memfasilitasi gitu Pak ya, sebagai wali kelasnya apa yang harus saya lakukan? Oh gitu ya, oke, makasih Bu. Jadi kalau dilihat dari kasus yang terjadi tadi, yang awalnya Ibu Elka sudah sampaikan dengan guru yang bersangkutan, tetapi malah atau guru yang bersangkutan itu tidak mengindahkan, istilahnya tidak mengacukan apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau di sini memang di pendidikan guru penggerak ini salah satu ada namanya Bu, itu materinya di modul, karena di guru penggerak ada 10 modul, salah satunya nanti ada materi coaching, yaitu di modul 2.3 istilahnya kalau di guru penggerak. Nanti kita akan belajar bagaimana teori coaching yang digunakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian tapi kalau di sini ya, kalau tadi karena ibu sudah pernah menyarankan ataupun menyampaikan dengan beliau, tetapi beliau acuh tak acuh. Nah di sini karena kita di sebuah sekolah kan kita punya manajer, kita punya pimpinan. Karena kalau sudah ibu sampaikan dengan bahasa ibu sendiri, beliau tidak mengindahkan, mau bagaimana lagi. Apalagi ditambah lagi biasanya yang kita sampaikan itu guru senior, itu mungkin memang malah lebih tidak diacukan ya. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah kalau masukan ataupun dari kami, karena kita memiliki seorang pimpinan ataupun manajer di sebuah satuan pendidikan, alangkah baiknya kasus ini kita sampaikan dengan beliau. Artinya bahwa pimpinan kita yang akan menyampaikan kepada bapak atau ibu yang berperilaku tersebut, yang dinyatakan, yang disampaikan oleh murid tadi.
Karena kasusnya kita sampaikan kepada pimpinan bahwa kasusnya seperti ini. Tetapi terlebih dahulu Ibu selaku wali kelas ini diklarifikasi dulu dengan peserta didiknya atau muridnya. Apakah benar kasusnya seperti itu? Kita telusuri dulu dengan murid kita, apakah memang benar-benar itu terjadi, ataukah memang anak ini memang tidak mau belajar, ya kan? Karena di satu sisi kan bisa saja kalau anak-anak sekarang kan saking pintarnya kan dia bisa ya dibolak-balik lah ya kata-katanya. Tapi kalau saran kami ataupun masukan kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain nanti, salah satunya ya kita harus sampaikan kepada pimpinan sekolah, ya. Yang pertama klarifikasi ke siswa tadi, bagaimana, apakah itu benar adanya. Kemudian yang kedua kita sampaikan kepada pimpinan sekolah, dan nanti pimpinan sekolah bisa memanggil ataupun memberitahu kejadian tersebut. Dan mudah-mudahan biasanya kalau pimpinan yang sudah menyampaikan, saya yakin banyak sedikit pasti seorang kita selaku bawahan akan menerima ataupun mendengarkan apa yang akan disampaikan. Setidaknya kita kan sudah sudah memfasilitasi dari peserta didik atau murid kita atas kasusnya tersebut. Jadi kalau pandangan ataupun tanggapan dari kami seperti itu, Ibu Elka. Mungkin ada teman-teman yang lain ataupun Bapak Ibu yang lain yang mungkin bisa memberikan umpan balik ataupun tanggapan dari kasus yang disampaikan oleh Ibu Elka. Saya kira itu Pak Henry, dan saya kembalikan kepada Pak Henryadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nopial. Ada tanggapan Bu Elka? Terima kasih Pak atas jawabannya. Memang kalau untuk melaporkan kepada atasan secara detailnya saya belum Pak. Cuman kalau menggambarkan kepada beliau bahwa ada guru yang bersikap seperti itu sudah pernah. Cuman untuk kelanjutannya mengenai guru senior saya itu memang belum Pak. Jadi mudah-mudahan bisa saya coba dulu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Elka. Jadi memang namanya lingkaran pengaruh ya, memang berpengaruh Bapak Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tapi tadi berbagai materinya bisa dipakai Bapak Ibu ya, seperti motivasi dalam melakukan sesuatu, kemudian kebutuhan dasar manusia gitu kan, anak-anak yang menghindari atau dengan belajar bahasa Inggris ada sebuah kasus yang bisa dilakukan secara individu dulu ya. Kalau memang satu kelas sifatnya memang harus kepemimpinan gitu, itu sudah sebuah masalah yang katakanlah melibatkan banyak siswa ya, satu kelas itu. Oke, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Novel tadi. Kita harus konsultasi benar dengan pimpinan dalam menyampaikan permasalahan ini. Ini Bu Elka masih mau bertanya atau ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Pak Cenas ya sepertinya. Silakan Pak Cenas. Terima kasih lagi Pak. Iya, yang kedua kali. Ini mungkin lebih ke mengenai materi tadi, mengenai implementasi budaya positif di sekolah. Intinya seperti itu ya Pak. Nah, kita tahu bahwa bukan di dalam sebuah kelas saja itu terdapat beragamnya. Kalau saya menyebutnya itu lebih ke sifat siswa itu bersifat heterogen, berarti tidak homogen. Kalau seandainya homogen, berarti kita bisa membuat satu strategi, satu saja strategi yang bisa kita terapkan untuk menimbulkan budaya positif. Nah, yang saya tanyakan sekarang, bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif ini terhadap siswa yang heterogen. Nah, kita tahu di siswa ini dia berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, Pak. Kadang lingkungan tempat tinggalnya itu keras, ada juga yang lunak, ada juga yang sedang, kalau saya menyebutnya seperti itu.
Nah, jadi pertanyaan intinya, bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif terhadap siswa yang sifatnya heterogen ini, Pak? Nah, itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tenas. Pak Tenas Rizal, izin saya mau bertanya, ini dari sekolah di mana Pak? Sekolah. Ya, saya sama, Pak, dari SMK 1, Pak. Nah, di SMK 1 ini ada berbagai macam budaya siswa, ada yang Batak, Pak, ada yang Minang juga ada, kemudian kami juga ada yang budayanya Kerinci, dan yang mayoritas itu Jawa, Pak. Terima kasih, Pak. Di SMA, maaf, atau di SMP? Di SMK 1, Pak. SMK 1. Berarti Ya. bervariasi ya. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ini heterogen siswanya. Nah, bagaimana kita untuk menerapkan budaya positif dengan siswa yang heterogen seperti itu. Bisa langsung ditanggapi ya Pak Nopil. Silakan. Oke, terima kasih. Oh, belum dihidupkan ya. Izin saya share screen ulang lagi ya Pak, Bapak Ibu semua, bahwa tadi pertanyaannya bagaimana kita untuk menerapkan budaya positif pada siswa yang heterogen. Di sini sudah digambarkan bahwa budaya positif dibangun dengan penyediaan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar anak-anak dapat berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya untuk budaya positif ini kan dibangun dari hal-hal yang positif. Tadi disampaikan bahwa kasus ini di di sekolahnya yang disebutkan Pak Cenas tadi heterogen ya, heterogen, banyak dari etnis yang berbeda. Mulai dari ada tadi etnis Jawa, ada etnis Minang atau Batak dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif tersebut? Nah, di sini seperti budaya positif yang akan dibangun, tentunya kita bangun bagaimana membuat anak-anak peserta didik itu semua dalam keadaan nyaman, aman, dan mereka ini kita usahakan bagaimana agar mereka tidak membeda-bedakan bahwa kita satu kelompok, kita satu keluarga, ya, satu keluarga. Artinya bahwa kita di suatu sekolah ini merupakan keluarga yang benar-benar satu sekolah yang punya ikatan, ya. Ikatan adalah ikatan kita satu keluarga. Di sini juga sudah digambarkan tadi bahwa budaya positif itu dibangun dengan lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif dibangun dari keyakinan kelas, dan di keyakinan kelas dibangun juga dari peraturan kelas yang ada. Nah, di sini bisa juga bagaimana kita menerapkannya. Tapi kalau pandangan kami adalah bahwa setidaknya kalau kita di samping yang kami sebutkan tadi, kita akan bangun yang sudah disampaikan di sini, rasa nyaman dan aman dan tidak membedakan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Yang tak kalah pentingnya, kalau di kelas itu kita bangunlah keyakinan kelas yang utuh. Ya, keyakinan kelas yang utuh seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa bisa kita tambahkan seperti yang kami contohkan tadi adalah mana keyakinan kelas. Sebentar, Pak. Tentunya bisa kita buat ataupun kita tambah dari sebuah keyakinan kelas. Misalnya, dan itu ya disepakati dari seluruh warga kelas yang ada. Misalnya di sini kalau saya buat hadir di kelas tepat waktu, ini siapa yang menyampaikan? Ya peserta didik atau siswa murid kita.
Kemudian menjaga kebersihan, siapa yang menjaga kebersihan? Tentunya mereka juga sendiri. Dan bisa itu kita tambahkan atau kita bangun, kita buat keyakinan kelas dari itu, artinya tidak membeda-bedakan apa tadi yang disebut, tidak membeda-bedakan etnis ya. Tidak membedakan etnis ataupun golongan-golongan tertentu di kelas ini. Ya, di kelas ini. Jadi itu terbangun, artinya kalau keyakinan kelas ini sudah melekat pada diri siswa ataupun peserta didik, tentunya akan terbangunlah budaya yang baik atau positif. Kami kira seperti itu untuk tanggapan ataupun jawaban dari kami, dan kami kembalikan kepada Pak Henryadi. Ya, terima kasih Pak Novial. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Bagaimana tadi pertanyaannya untuk menerapkan budaya positif dengan siswa yang heterogen ya Pak? Iya, Pak Cenas Rizal. Bagaimana? Ada Ibu Ana juga Pak. Ya. Ibu Ana, terus silakan. Berarti yang saya tangkap tadi, terima kasih jawabannya Pak Novial. Yang saya tangkap tadi, berarti kita harus menciptakan suatu budaya tanpa harus siswa ini membawa budaya lingkungannya ya, budaya lingkungannya ke sekolah. Tetapi di dalam sekolah kita harus menciptakan suatu budaya positif. Jadi betul atau saya salah menangkap gitu kan Pak? Oke, ini yang disampaikan Pak Jenes ini adalah budaya-budaya daerah ya. Dan saya coba menambahkan tadi, budaya positif itu kan dibangun dengan nilai-nilai yang sifatnya universal Pak. Itu otomatis tidak akan bertentangan dengan kebudayaan daerah, suku, ras, agama. Karena yang kita sepakati di situ itu nilai-nilai universal. Seperti tanggung jawab itu kan semuanya berlaku. Nah, itu disiplin, itulah bentuk-bentuk keyakinan yang kita terapkan. Jadi tidak menjurus kepada satu-satu budaya ya. Jadi dia bersifat nilai-nilai universal. Itu, mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Kita beri kesempatan Ibu Ana ya. Bu Ana Indri Hastuti. Silakan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Ana dari SMP 1 Tangen Sragen. Ini hanya mau bertanya juga. Sebenarnya katanya mendidik itu tidak bisa mendadak ya. Karena mendidik butuh proses. Nah, seperti yang budaya positif kita terapkan di sekolah. Pengaruh besar itu ternyata budaya positif yang dari keluarga. Karena yang kami alami, anak-anak yang ternyata mungkin broken home, yang profilnya itu beda-beda. Anaknya yang mungkin bapaknya yang sering minuman keras, yang mabuk, itu juga ternyata pengaruhnya besar. Bagaimana kita sebagai guru menyikapinya? Begitu Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ana Hastuti dari SMP 1 Sragen ya. Saya langsung mencatat ini apa yang disampaikan Ibu Ana. Mendidik tidak bisa mendadak. Nah, ini luar biasa Ibu. Sekarang saya tambahkan, mengajar tidak bisa tanpa belajar gitu ya Bu. Iya. Itu dua hal yang saya rasa sepaket itu Bapak Ibu. Nah, ini budaya positif yang di rumah yang kita tahu ternyata di rumah tidak ada budaya positif lah, kita katakan seperti itu. Sementara kita menerapkan di sekolah, tentu ada sangat susah sekali ya, berbenturan sekali. Bagaimana Pak Novial Hadi? Silakan. Ini luar biasa nih pertanyaan dari Ibu Ana. Terima kasih Ibu Ana. Luar biasa nih Bu Ana. Baik Bu Ana, atas pertanyaan ataupun umpan balik
yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan beliau ini memang pertanyaan-pertanyaannya memang spektakuler terus ini beliau nih. Ya, terima kasih Bu Ana. Tadi Bu Ana menyampaikan bahwa bagaimana untuk kita menyikapi budaya yang bisa kami simpulkan yang kurang baik lah ya, kurang baik karena kita selaku pendidik bagaimana untuk menerapkan gitu ya Bu ya. Nah, sementara di lingkungan di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitarnya itu tidak ada hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif seperti yang dicontohkan tadi oleh Ibu Ana, ada pemabuk apa tadi saya ya. Ya kayak orang tuanya yang broken home, terus bapaknya yang nas mabuk itu memang realitanya ada Bapak di tempat kami. Iya, berarti Itu siswa. Iya, teladan mana yang harus dia lihat ya. Iya. Dan itu Ibu Ana juga, saya pernah di suatu sekolah dulu, malah hampir sama kasusnya, malah beliau menyampaikan sudah saya surati di bapak ataupun keluarganya, itu pun tidak juga datang ke sekolah, dan saya minta kepada salah satu guru saya waktu itu, saya masih memimpin sekolah juga di suatu sekolah. Terus sampailah dia guru kami ke rumah tersebut, malah walinya atau keluarganya datang ke sekolah, malah karena budaya positif itu tidak terbangun di rumah ya, malah kata orang tuanya, ya terserah bapak saja, ini bapak mau keluarkanlah dia, kalau marahinlah dia, kalau ya kami sudah memang sudah tidak mampu lagi Pak, katanya. Jadi terserah pihak sekolah aja, kalau tidak senang lagi ya keluarin aja, kalau tidak mau ya juga nggak apa-apa. Jadi hal yang pernah kami lakukan adalah memang kita lakukan pendekatan yang lebih ekstra kepada peserta didik itu, di mana tadi kita juga sudah bahas bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya tadi kebutuhan akan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa tidak diterima. Dan itu pernah kami temukan seperti kasus yang disampaikan oleh Ibu Ana. Anak itu memang kita lakukan pendekatan memang ekstra ya Pak, ya Bu Ana. Ekstranya dalam hal seperti ini. Waktu pada saat dia datang, dia itu kalau kami kemarin itu seperti hampir sama kasusnya dengan Ibu Ana, dia hadirnya pun juga kadang siang suka-sukanya, ya. Suka-sukanya dia hadir. Maka dengan salah satu guru memang pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan yang ekstra lah, agak yang lebih lah. Kalau dia dari kebutuhan dasar manusia memang bisa dikatakan kesenangan, ya. Kemudian bisa juga tidak ada kasih sayang dan rasa diterima di rumah. Dan langkah yang kami lakukan dan sudah pernah kami lakukan adalah pendekatan yang ekstra tadi, dalam artian bahwa anak itu memang kita panggil dan kita sentuh hatinya Bu Ana. Nah, tidak bisa disentuh dengan serta-merta dia akan lunglai, istilahnya akan taat dan ataupun akan patuh, tidak. Dan itu awalnya istilahnya ya memberontak. Tetapi karena kami sudah pernah lakukan dengan cara kekerasan, dan itu kalau secara kekerasan tidak akan mau, ya. Karena salah satu dari Bapak Ibu guru kami sudah pernah ya, kalau dikejar dengan ditampar, memang secara zahirnya dia tidak melawan, tidak mau balas lagi misalnya, tetapi itu tidak membuahkan hasil, ya. Yang sudah kami terap tidak akan membuahkan hasil. Kembali ke pertanyaan dari Ibu Ana, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dengan dia, ya, bagaimana kita menerapkan itu. Dan hal-hal yang harus kita terapkan awal ya memang tidak bisa kita langsung masukkan budaya positif ke dia, yang jelas kita sentuh hatinya dulu Bu, ya. Kalau istilah itu sesuai dengan lagu Malaysia atau apa itu,
Kalau sudah sentuh hatinya, ya akan menjadi milikmu selama-lamanya, akan seperti itu, Bu. Jadi artinya ini sudah pernah kami lakukan, bahwa setiap hari itu kita lakukan perlakuan istimewa lah ke anak tersebut. Ya, ya dalam artian bahwa kita jangan posisikan kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Kalau sebagai teman nanti kan ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Nanti bisa kalau teman dia akan ngelonjak. Tapi kita adakan sentuhlah hatinya, dan bisa kita juga gunakan salah satu nanti di materi di 2.3 adalah materi coaching. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Apa yang menyebabkan gitu? Pasti dia akan keluar. Dan nanti kalau lebih pasnya lagi, di samping dari 5 kebutuhan dasar manusia, bisa kami tambahkan bagaimana teori kita, ada buku namanya Skill with People, Bu Ana, bagaimana skill kita menghadapi suatu masalah dengan orang lain, dan itu kami rasa juga bisa untuk karena itu yang sudah kami terapkan, dan juga itu bisa membuat anak itu jauh lebih baik. Kemudian dan hasilnya atau output dari yang kami lakukan itu, dan itu kami termasuk saya sendiri langsung lakukan waktu itu sampai 1 minggu kami lakukan terus menerus, Bu. Terus menerus, akhirnya ya pokoknya sudah lewat 1 minggu, kalau hatinya sudah kena, Bu, itu anak itu kemarin itu keluar air matanya, Bu, kita sentuh hatinya. Nah, karena kita sudah pernah lakukan dengan cara yang kasar, Bu. Kalau cara yang kasar tidak satu pun Bapak Ibu guru yang berhasil menangani anak ini. Bagaimana kita mau masukkan budaya positif ke anak itu, sementara kan sesuai dengan segitiga restitusi kita menstabilkan dulu dia, ya kan. Ibarat kalau dia masih memberontak, kita langsung masuk, mana bisa. Ibarat kalau orang masih emosian, susah kita masukkan. Maka kita sentuhkan hatinya dulu. Dia tenang dulu, kita masuklah di situ. Saya kira seperti itu, Bu Ana, dan itu sudah kami lakukan, dan alhamdulillah hasilnya ya dia sendiri yang terima kasih loh, Pak. Saya akan berusaha untuk akhirnya sama prinsip kita melakukan segitiga restitusi, Bu. Saya kira itu jawaban, mungkin puas dan tidak puasnya Ibu Ana, mungkin teman-teman yang lain bisa memuaskan Ibu Ana. Ya, saya pikir seperti itu, dan saya kembalikan ke Pak Henryadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa, dan jawabannya juga luar biasa, ya. Sangat banyak strategi tadi yang disampaikan kepada kita. Saya rasa yakin Ibu Ana ini puas lah. Dari wajahnya sudah senyum, ini berarti sudah puas. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi, ya. Kita batasi Bapak Ibu, mengingat waktu kita Bapak Ibu. Ada Ibu Bapak, ya, Bapak Ferry Kohar Sandi. Mohon maaf kalau saya salah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini masih ada tambahan sedikit buat Ibu Ana tadi yang dari Sragen, ya, Bu, ya? Iya, Bapak. Oh ya. Baik, di sini saya dari SMK Negeri 1 di Kerinci. Untuk masalah yang ada di sekolah Ibu tadi, saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Masalah tersebut juga ada di sekolah kami. Di sini tugas guru bimbingan dan konseling di sini dibutuhkan, ya, Bu, ya. Di sini kami juga memiliki masalah-masalah yang tersebut, dan alhamdulillahnya masalahnya juga serupa, mirip sama masalah Ibu. Di sini kita bisa minta bantu sama guru bimbingan dan konseling buat mendidik anak kita tersebut agar bisa berubah sikapnya yang dari semula negatif bisa ke positif. Mungkin hanya itu tambahannya. Mungkin kita kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah menambahkan. Ya, benar ya Bapak Ibu, ya. Apalagi budaya positif itu memang tidak selesai dalam waktu yang kita lihat seperti teori, ya, sebentar sekali. Memang itu dibangun
dari kolaborasi ya Bapak Ibu ya, kolaborasi semua personil di sekolah, mungkin siswa juga, kemudian ya harus orang tua juga berarti kan nanti terlibat dalam hal-hal budaya positif itu. Betul. Tapi Betul, betul. di antara hal yang disampaikan itu kita berangkat dari nilai-nilai ya tadi Bapak Ibu ya, seperti lingkaran-lingkaran yang disampaikan tadi. Mari kita mencoba, mulailah dari sendiri ya, kata Agim itu kan lebih bisa dipakai juga. Baru merubah hal kecil juga tidak apa-apa, untuk merubah hal besar kan dimulai dari merubah hal kecil. Baik Bapak Ibu, sungguh ingin berlama-lama ya bersama Bapak Ibu, tapi berkenan waktu, kami dibatasi waktu juga oleh Pak Nopial ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu semua. Nanti sebelum saya tutup, kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu ya. Mohon untuk Bapak Ibu menghidupkan kameranya agar kita dapat mengambil sebuah dokumentasi. Saya senang sekali Bapak Ibu karena kita bersedia hadir, dan judulnya pun adalah free ya, free webinar. Artinya memang tidak ada apa-apa Bapak Ibu, memang Bapak Ibu murni datang hadir di sini untuk menambah pengetahuan. Tidak ada sertifikat ya. Yang kata Pak Nopial, kalau yang dekat diantar kopi, saya yakin juga tidak sampai kopinya Bapak Ibu ya. Ini memang kehadiran Bapak Ibu murni karena kita ingin menambah sebuah wawasan. Saya senang sekali Bapak Ibu karena kehadiran Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa foto dulu Bapak dan Ibu. Oke. Ya, silakan diambil. Ada. Biar kita ambil. Ya. Gayanya biasanya Pak Masdar nih kasih apa-apa nih. Silakan. Di kelas kita Pak ya. Itu teman sebelah itu Pak. Oke, gimana Pak Hen? Ya, pas saja depan. Oh gitu ya. Ya. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Satu lagi gaya bahagia aja Bapak Ibu. Bahagia ya, silakan gayanya mau seperti apa. Kalau saya begini terus Bapak Ibu ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya karena sudah menyiapkan pantun Bapak Ibu, jadi kalau tidak saya keluarkan nanti siapa yang mendengarkan pantun saya ya. Ibu yang berbahagia, ini saya akan ada pantun untuk Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Asih. Cakep. Sekian bagi kita malam hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk kesalahannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya akhiri, saya pribadi dan Pak Nopial dan Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.